Jilsatul muta'allim, duduknya orang belajar. Jadi kalau orang belajar tuh duduknya begini. Sekarang ada orang belajar baca kitab duduknya. Jadi gimana Pak Ustadz? Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Kita sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai pendidik, kalau ketemu sama orang begini, jangan negur, jangan keras, karena dia mau belajar. Wa illam yasluk al-adab zahiran. Walaupun dia tidak beradab secara zahir, tapi sebetulnya beradab. Lututnya duduk dengan lutut, berhadap-hadapan, dekat duduknya orang belajar. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Tapak tangannya tapak tangan siapa? Ke atas pahanya paha siapa? Ai fakhizain nabi. Paha siapa? Paha Nabi, bukan paha laki-laki itu. Kama sarahat bihi riwayatun Nasa'i, sebagaimana ada dalam Sunan Nasa'i. Itulah gunanya kita muqaranah, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Sunan Abi Daud. Ada yang nggak terjelaskan di sini, dijelaskan di sini. Nih contohnya, kalau cuma baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saya hanya mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak dijelaskan di paha siapa? Penjelasan di paha siapa? Sunan Nasa'i. Annahu sallallahu kana yajlis ma'a ashabihi. Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fala ya'rifuhul gharib, tapi ada yang tidak dikenali dia orang asing. Fabuniyat lahu mastabatun min tin, lalu dibuatkan tempat tinggi dari tanah. Ada dibuatkan tempat tinggi dari tanah, mastabah namanya. Faja'ahu Jibril, datanglah Jibril wa huwa 'alaiha. Faqala, dia berkata, assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Faradda alaihi salam, Nabi menjawab waalaikumsalam. Udnu ya Muhammad, mendekat ya Muhammad. Lalu kemudian dia mendekat. Famazala yaqul udnu, mendekatlah berkali-kali. Wa yaqul lahu hatta wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi, sampai dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Fafihi sunnatul ibtida' bisalam, itulah anjuran sunnah mengawali pertemuan dengan salam. Kalau kita ketemu, assalamualaikum. Wa ta'mimul hadirin bihi summa takhsis, umum dulu. Ada orang ramai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah itu baru takhsis, kepala suku, bapak kapsek, bapak kepala ketua anggota dewan, pak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur, umum dulu, baru ngobrol. Jangan kita datang langsung aja ke assalamualaikum pak, apa kabar? Terus yang ini kau pikir patung ini? Disapa dulu orang semua, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru ngobrol sama. Itu adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Baik, saya praktikkan cemana jilsatul muta'allim, duduk sini. Yusir, asnada rukbataihi ala rukbataihi, ditempelkannya lututnya dengan lututnya. Nah, mana lutut Yasir? Tempelkan lutut. Berarti dia sangat akrab. Kalau nggak akrab mana berani dia? Kalau nggak ketemu 30 malam terawih mana berani? Jilsatul muta'allim, duduknya orang belajar. Jadi kalau orang belajar tuh duduknya begini. Sekarang ada orang belajar baca kitab duduknya. Jadi gimana Pak Ustadz? Dan Nabi pun waktu ngajar duduknya begini. Wada'a kaffaihi ala rukbataihi, diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Tapak tangan siapa? Tapak tangannya. Ini Jibril nih, yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Kalau pahanya paha Jibril, gini duduknya. Tapi kalau ke paha Nabi,
berarti sangat dekat. Waktu itulah baru dia nanya, ma huwal akhbirni anil Islam. Nah, tanyalah akhbirni anil Islam. Udah jelas. Nah, begitulah. Jadi nanti yang ngajar arba'in dikasihnya contoh. Kok tahu engkau begini? Begitu dulu kami tengok Ustaz Abdul Somad. Sampai nanti hari kiamat. Antum yang mengajar ke murid antum, begitu juga. Antum mengajar ke murid antum, begitu juga. Murid antum mengajar ke muridnya sampai hari kiamat. Maka mengalirlah pahalanya ke makam kami. Waqala, Jibril berkata, laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih tadi bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad yustaskalu bi hurmati nida'ihi sallallahu bihi. Ini pun masalah, problem. Masa manggil Nabi, ya Muhammad? Ini qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kamu memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu manggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Masa manggil Nabi nih? Muhammad. Ma'annal maqama maqamu ta'lim. Apalagi makamnya di sini makam mengajar. Kan status Nabi waktu itu ngajar, guru. Kenapa muridnya berani manggil ya Muhammad? Wa yujabu. Ini jawabannya. Wa yujabu jawabannya bi anna la naslamu hurmata dzalika 'alal malaikah. Fa kana fi nidaihi bidzalika ma sayalamu bihi sahabatu. Saya alamu bihi sahabatu, ya'lamu sahabah bihi. Dengan itulah sahabat itu nanti akhirnya tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril. I'lamun lahum, informasi, attention lahum bi annal malaikata la yadkhulu fi hadzal khitab. Malaikat enggak termasuk dalam ini. Janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad itu seperti kalian manggil kawan kalian. Malaikat enggak masuk di sini karena malaikat enggak mukallaf. Tidak dibebani hukum seperti kita. Dia tak ada hawa nafsu. Ala annahu yahtamilu anna hurmata dzalika innama uridat ba'du fala iskala aslan. Oleh sebab itu tidak ada iskal, tidak ada problem. Semua yang masalah-masalah dijawab. Ustaz, itu kan dalam hadis Jibril ketemu dengan Nabi itu ada dia kitakan ya Muhammad. Kok berani sekali dia manggil padahal Allah melarang la taj'alu. Ada tuh jawabannya dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in, sudah kami kaji kemarin di bulan Syawal itu. Apa Pak Ustaz? Nah, itulah saya pun lupa pula entah apa jawabannya. Bahwa malaikat enggak masuk di situ. Argumentasi pertama bahwa nanti malaikat tahu bahwa dengan kalimat itulah mereka tahu bahwa ini bukan manusia biasa tapi malaikat, dan pula malaikat tidak masuk dalam larangan memanggil Nabi itu. Summa ra'aitu ba'dahum ajaba bi annahu. Kemudian aku lihat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagian mereka menjawab bi annahu qasada mazidat ta'miyah alaihi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia melakukan seperti perbuatan masyarakat umum yang ada waktu itu. Masyarakat umum pada waktu itu. Fanadahu bima kana yunadihi bihi ajlaful Arab. Maka dia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau manggil Nabi, ya gitu. Nabi sedang khutbah, langsung datang orang Arab Badui di pintu masjid. Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad, itu kebun korma kami sudah kering, hujan tak turun. Kambing-kambing kami mati karena tak ada rumput. Jadi dia pun gitu juga. Ini jawaban yang kedua. Wa fihi aidan, ada pelajaran lagi. Jawazu nida'il alimi wal kabiri bismihi walau minal muta'allim. Boleh memanggil orang berilmu, orang lebih besar dengan namanya walaupun dari orang yang mengajar. Tapi kita tidak melakukan ini. Wa mahalluhu illam ya'lam karahatahu lidzalik. Wala kana ala sabilil wada' min qadri.
Kalau maksudnya untuk menjatuhkan harga diri orang nggak boleh. Tiba-tiba datang, nggak sopan. Li mukhalafatihi ma'tida minan nida li ulaika bil alqabil mu'azzamah. Karena bertentangan dengan kebiasaan memanggil mereka dengan gelar yang hebat. Yang terhormat, tuan guru, kiai, sahibul fadilah, al-alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah, faridu dahrihi wa wahidu asrihi, nasirul ummah. Macam-macam panggilan. Sampai lupa siapa yang mau dipanggil, saking panjangnya. Qultu, aku katakan. Ini adab. Kalau nulis buku, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata saya. Orang zaman sekarang enggak. Ujuk-ujuk menurut saya. Ente siapa? Sebutkan dulu kata ulama, kata Quran, kata Allah dalam Quran, kata Nabi dalam hadis, kata sahabat dalam khabar, kata dalam asar, kata tabi'in dalam asar, kata ulama mazhab. Kata saya, kultu, menurut saya, yahtamilu annahu arada bikum, arada bi alaikum nabi wahdah. Assalamualaikum. Padahal cuma Nabi sendiri. Dalilnya ya Muhammad. Ya Muhammad, Assalamualaikum. Itu dalil boleh pakai kum untuk satu orang. Assalamualaikum. Salah bahasa Arab ente. Ente ngomong sama saya satu orang apa dua orang? Satu. Jangan katakan Assalamualaikum. Terus Assalamualaika. Boleh. Ini dalilnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi digunakan Assalamualaikum. Fihi nadabus salami alal wahidi bi sighatil jam'i. Itu dalil mengucapkan salam boleh satu orang tapi dalam bentuk jamak. Assalamualaikum Ustaz. Ente ngomong sembarangan. Kalau sama Ustaz lain boleh. Kalau sama saya yang bahasa Arab hebat jangan pakai Assalamualaikum. Saya kan sendiri nih pakai Assalamualaikum. Ustadznya salah. Yang betul adalah Assalamualaikum. Wa bihi sarraha ashabuna. Begitu menurut, kalau Imam Ibnu Haytami menyebut ashabuna, maksudnya ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Nazran liman ma'ahu minal malaikah. Kalau saya katakan Assalamualaikum, padahal orangnya satu orang, karena bersama dia ada malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wasti'zanul kabiri fil qurbi minhu wa in jalasa linnas. Minta izin pada orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, lebih berilmu untuk mendekat. Mohon maaf Yai, mohon maaf Tuan Guru, ini ada yang mau ditanyakan. Begitu tanda orang beradab. Wa takriruhu ta'ziman lahu wa ihtiraman. Mengulang-ulang itu sikap pengagungan dan penghormatan. Wa jawazu takhsisul muallimi bimahallin minal masjidi. Ini juga dalil jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un. Boleh membuat satu tempat tinggi khusus, namanya mastabah. Waktu itu belum ada meja, belum ada kursi, maka tanah itu aja dibuat tinggi dikit. Nah, itu tempat duduk. Itu tempat duduk Tuan Guru. Boleh hukumnya buat di masjid. Jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un li daruratit ta'lim, untuk ngajar. Atau untuk yang lain, untuk mengajar. Jadi dulu sebelum ada kursi, sebelum ada meja, di mana Masjid Nabawi itu Pak Ustaz? Ya enggak ada tempat tinggi. Tapi boleh ada tanah itu ditinggikan dikit. Supaya kelihatan siapa yang ngajar. Qultu, menurut saya, wa jawazu bina'i mastabatin fil masjid bihadzal qasdi. Boleh membuat tempat tinggi di dalam masjid untuk tujuan ngajar. Wa huwa muttajihun illam yahsul biha tat'iq. Boleh, tapi kalau tidak buat sempit. Kalau mengganggu masjid jangan. Sekarang alhamdulillah tempat yang model begitu tidak mengganggu karena bisa dipindah.
Mimbar masjid aja bisa dipindah. Berapa kali saya sholat di masjid, ini masjid apa musola pak? Masjid, mana mimbarnya? Kami dorong ke dalam.